Shalom teman-teman, nama aku Elis. Kali ini aku akan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup aku, yaitu perubahan dalam dirimu. Pasti setiap kalian pernah mengalami perubahan kan? Dan kali ini aku akan cerita perubahan di dalam hidup aku. Dulu waktu aku masih kelas 7, kelas 8 itu aku sering banget main sama temen, nongkrong, main game, jarang di rumah dan jarang membantu orang tua di rumah. Tapi ketika pertengahan aku ingin memasuki kelas 9 ini, aku disadarkan oleh Tuhan ngomong ke diriku bahwa kamu mau kayak gini terus sampai kapan? Dan di situ pun aku mulai tersadar bahwa selama ini yang aku lakuin itu tidak menyenangkan Tuhan. Mulai aku berubah diriku, aku mulai pelayanan, aku mulai baca Alkitab, dan aku mulai di rumah terus dan membantu orang tuaku untuk membahagiakan hati Tuhan. Dan sejauh ini hidupku jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, semakin terberkati dan semakin dikelilingi banyak orang-orang baik. Dan yang pastinya Tuhan selalu menyertai aku dalam setiap ujian aku, tugas aku, dan lain sebagainya. Yang tadinya aku itu gak bisa, yang tadinya aku selalu gagal dalam ujian, dalam tugas, selalu remedi, Tuhan buat perlancar semuanya semenjak aku rajin baca Alkitab, semenjak aku di rumah membantu orang tuaku. Itu semua dilancarkan oleh Tuhan. Jadi jangan takut berubah. Pasti Tuhan akan berubah kalian. Memang perubahan itu butuh waktu proses yang lama dan gak cepat. Tapi kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa berubah, karena Tuhan selalu menyertai kalian. Oke, dari kesaksian Elis nih kita merasa terberkati banget ya, dimana kita itu jadi diajarkan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan sampai kebiasaan buruk itu malah mempengaruhi kita secara pribadi, yang mana kita seharusnya itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti ajaran-ajarannya. Dan sebelum kita memulai acara midweek di malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami juga akan memulai acara kami midweek ya Bapa. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar apapun yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi ya Yesus. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mengikuti acara midweek. Dosaku
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan-Mu dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan-Mu, sepeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan-Mu dan peliharaku seumur hidupku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku
bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom guys, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Leo sebagai narasumber kita hari ini untuk berbicara di podcast Midweek hari ini. Tetapi pada hari ini kita akan melakukan doa untuk masuk ke podcast Midweek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melakukan podcast Midweek bersama Pak Leo. Kiranya Engkau lancarkan ya Tuhan Yesus, agar kami mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apa kabar Pak Leo? Halo Davis, puji Tuhan kabarnya sehat. Halo, apa kabar anak youth dan teen yang ada di rumah-rumah? Semangat ya, selalu ya. Pak, sebentar lagi kita akan memperingati Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum ada kenaikan Tuhan Yesus, pasti ada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, pasti juga ada kematian Tuhan Yesus. Nah, yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan kematian Tuhan Yesus. Adalah pengorbanan total demi keselamatan manusia. Bukan pengorbanan untuk kepentingannya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, dan lain-lain. Tuhan Yesus ini mas sebaliknya. Di Filipi 2 ayat 5 berbunyi demikian. Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba dan menjadi serupa dengan manusia dan merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah Pak, saya punya pertanyaan dari ayat ini. Arti mengosongkan dirinya maksudnya apa ya Pak? Nah begini Davis dan teman-teman anak youth yang ada di rumah, kalau dari kita lihat tadi ya, dari firman Tuhan tadi, itu Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba ya. Nah, kalau di sini mengosongkan diri, kita lihat dari mengosongkan diri ini arti luasnya saja ya, itu berarti menghilangkan sifat-sifat asli kita, Davis ya. Menghilangkan sifat-sifat apa yang keakuan kita sekarang anak-anak muda ya.
Tapi kalau kita lihat dari pribadi Tuhan Yesus ini menghilangkan atau menanggalkan sifat-sifat keilahiannya dia ya untuk berusaha turun ya menyelamatkan umat manusia ya, sampai mau dibilang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan dia taat seturut dengan kehendak Bapa. Sampai Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib. Begitu Davis. Berarti dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati yang total kepada Bapa di sorga. Betul. Kerendahan hati yang seperti apa yang dimiliki Tuhan Yesus? Nah, kalau kita lihat, kita bicara soal kerendahan hati Tuhan Yesus ya, kerendahan hati Tuhan Yesus itu tidak dapat terukur menurut saya. Karena Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Bagaimana kita bisa bilang kasih yang luar biasa? Karena dia rela untuk mati menyelamatkan umat manusia di kayu salib ya. Dan kalau dibilang kerendahan hati, seharusnya Tuhan Yesus itu lebih bisa dengan kesenangannya dia Allah Bapa di surga ya. Dia bisa senang dengan puji-pujian malaikat ya. Dan bahkan dengan kenyamanannya itu di tahtanya di surga itu harusnya dia bisa nyaman. Tapi dia lebih mementingkan kita ini, anak-anak muda semuanya, kita semuanya ya. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi yang patut kita teladani daripada sifat Tuhan Yesus ya, pribadi Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mau menanggalkan kesenangannya, kenyamanannya demi umat manusia. Begitu Davis. Wow, keren banget ya Tuhan Yesus. Padahal dia itu di dalam kerajaan di surga, di mana pasti segala sesuatu kenyamanannya terjamin, memiliki kehormatan, tapi dia mau tinggalkan semua itu hanya untuk keselamatan manusia. Dia mengalami penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat teladan Tuhan Yesus itu menurut Bapak apa yang harus anak-anak muda lakukan? Oke, kalau kita lihat teladannya Tuhan Yesus ya, buat sebagai anak-anak muda Youth dan Teen, saya bilang nggak semudah itu kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan nggak mungkin langsung jadi ya Davis ya. Tapi kita percaya pada saat kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus ya, kita mengenyampingkan kesenangan kita mengenyampingkan kenyamanan kita sebagai anak muda. Kita percaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk kita, untuk memampukan kita, untuk membantu kita supaya kita hari lepas hari, sedikit demi sedikit, sifat-sifat keaslian kita ya, sifat-sifat kita yang asli-asli itu, sifat keakuannya kita itu lama-kelamaan akan terkikis dengan sendirinya. Tapi ya kita harus kita harus taat dan tekun ya di dalam firman Tuhan ya. Jangan lupa sebagai anak muda ya, jangan terlalu banyak terlena, tapi kita boleh mengambil teladan Tuhan Yesus di mana dia mengenyampingkan kenyamanan dia, kesenangan dia untuk orang lain, untuk umat manusia gitu. Begitu Davis. Baiklah Pak Rio. Masalahnya yang dialami banyak anak muda mager, sudah nyaman dengan hobi main games, asik di kamar sampai lupa bantuin orang tua, bantuin pekerjaan rumah, apalagi harus perhatiin keselamatan orang lain seperti Tuhan Yesus. Kenapa bisa terpengaruh hal seperti itu? Nah, begini Davis ya. Kalau kita lihat sebenarnya pengaruh untuk anak-anak muda sekarang ini, youth dan teen, memang kebanyakan kalau saya bilang di games ya. Games itu berpengaruh penting ya, sampai mager, malas gerak, bantu orang tua aja acuh tak acuh ya. Ya, Senin Kemis lah ya bantuin orang tua. Tapi di sini yang memang membuat pengaruh itu karena apa? Karena tidak anak-anak muda zaman sekarang itu ya tidak ada komunitas yang membangun ya, tidak berkumpul di dalam komunitas yang membangun ya. Sebagai anak muda, sebagai youth dan teen, mulai dari sekarang harusnya sudah memikirkan bahwa mulai terjun di dalam komunitas-komunitas anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kerohanian kita, iman kita itu dibangun di dalam komunitas itu ya. Mungkin ada yang namanya komsel youth ya, itu harus diikutin. Supaya apa? Supaya di dalam komsel youth itu kita dibangun imannya ya. Jadi kita juga tahu bagaimana menghargai orang lain ya. Bisa, jangan cuma kita untuk dihargai saja begitu ya. Jadi kenapa itu semua berpengaruh penting yang namanya mager dan lain-lain itu? Karena satu itu, kebanyakan anak-anak muda sekarang, youth dan teen itu tidak bertumbuh dalam komunitas yang benar. Begitu Davis ya. Bagaimana
cara melepaskan diri dari kebiasaan tersebut dan memiliki kerendahan hati sehingga hidup kita bisa berdampak bagi keluarga, teman-teman di sekolah, dan di kampus. Nah, begini bagaimana caranya supaya kita bisa jadi berdampak ya. Nah, gini, kalau tadi yang saya bilang itu kita harus bertumbuh, mencari komunitas-komunitas seperti Komsel Youth dan lain-lain ya. Nah, itu kalau Pak Leo bilang memang tidak mudah ya, sebagai anak-anak muda dan youth dan teen semuanya tidak mudah dan tidak langsung jadi bisa berubah ya, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus pun tidak mudah ya. Dia lebih mengacu kepada seturut kehendak Bapa. Biarlah terjadi kehendak Bapa, bukan kehendak Dia ya. Tapi daripada kita menyerahkan diri kita ya untuk seturut dengan kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu tadi, Davis ya. Untuk kita menyikapi teladan Tuhan Yesus itu, Roh Kudus ada untuk menolong kita, membantu kita. Jadi kalau saat ini untuk Pak Leo bilang untuk anak-anak muda ya, jangan mementingkan diri sendiri ya, jangan lebih ke arah egois. Keakuannya kalau bisa sifat-sifat keakuannya dikikis ya, sedikit-sedikit. Melalui apa? Coba ada komsel ya, diikuti komunitas-komunitas kayak gitu. Ada mungkin doa pagi ya untuk youth, diikutin ya. Untuk mungkin ada Aba Youth ya atau Gema Youth ya, membaca Alkitab, itu diikutin karena firman Tuhan itu juga membantu pertumbuhan iman rohani kita supaya kita semakin hari kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus itu. Oke Pak Leo, terakhir apa pesan-pesan Pak Leo untuk anak teen dan youth yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah midweek ini? Oke, terima kasih Davis ya. Pesan saya ya untuk anak-anak muda, youth, teen yang semuanya yang ada di rumah-rumah ya, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tahu itu tidak mudah ya, tidak langsung jadi, tidak secepat itu kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan Roh Kudus untuk kita semua ya, memampukan kita, Roh Kudus yang menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak mudah ya, kita tidak mudah terjatuh ya. Saya tahu untuk anak-anak muda, youth dan teen saat ini dengan kesenangan kita, kenyamanan kita tidak mau diganggu. Tapi kita percaya ya, kita hidup di dunia ini tidak sendiri ya. Kita harus memperhatikan dan diperhatikan. Nah, dari teladan Tuhan Yesus ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua ya. Bagaimana sampai Tuhan Yesus itu mati di kayu salib ya, sampai dia rela meninggalkan tatanya, dia rela untuk umat manusia ya, dia meninggalkan kenyamanannya. Masakan seorang Bapa, Allah Bapa ya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan kesenangannya ya, untuk kita umat manusia, untuk kita anak-anak youth dan teen ya. Masakan kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi sekali lagi mari ya, untuk anak youth dan teen tetap teguh, tetap semangat ya. Jangan hanya memikirkan keakuannya kita ya. Coba kita mau menyingkirkan keakuannya kita itu, mengikis keakuannya kita itu dengan kita bertumbuh di dalam komunitas-komunitas komsel, bertumbuh di dalam doa-doa, bertumbuh di dalam kebaktian firman-firman ya. Jadi kita itu akan bertumbuh di dalam iman kepercayaan yang tidak akan kita memikirkan diri kita sendiri. Dan yang saya himbau, lakukanlah lakukanlah pekerjaan yang baik ya. Terus giat melayani Tuhan dan selalu menghargai orang lain, jangan hanya diminta dihargai saja ya. Kita percaya kita punya Allah yang kuasa, kita punya Roh Kudus yang selalu membantu kita ya, yang akan memampukan kita di dalam segala hal kita. Terima kasih, itu saja pesan-pesan dari saya, Davis. Nah, kita sudah sampai di penghujung midweek hari ini. Kita akan menutup doa dalam doa. Bisa minta tolong dengan kasih untuk berdoa menutup midweek pada hari ini, Pak. Oke, Davis, terima kasih. Mari Davis dan teman-teman youth dan teen di rumah, kita mau satu dalam doa, kita menutup acara midweek hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami sudah sharing Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengetahui Tuhan, kami belajar daripada teladan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh untuk mengosongkan diri kami boleh untuk
nanggalkan Tuhan sifat-sifat kami, sifat-sifat keakuan kami, bisa kami kikis ya Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dengan setiap apapun ya Tuhan yang kami dengar ya Tuhan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan mau menanggalkan Tuhan keilahian-Mu ya Tuhan demi umat manusia Tuhan. Engkau mau mati di kayu salib Tuhan untuk kami semua Tuhan. Ya Tuhan, kami hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak youth dan teen semua Tuhan. Biarlah Tuhan turun urapan-Mu ya Tuhan untuk anak-anak youth dan teen Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hari lepas hari Tuhan anak-anak youth dan teen Tuhan boleh melepaskan ya Tuhan, menanggalkan sifat-sifat mereka ya Tuhan, dengan kesenangan mereka, dengan kenyamanan mereka saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu, bahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran anak-anak youth dan teen ya Tuhan, sehingga mereka boleh diperbarui iman pertumbuhannya ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak youth dan teen ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Rio untuk bincang-bincang kita malam ini. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam teman-teman, anak youth dan teen. Tuhan Yesus memberkati semua. Duniaku semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan.
kita sekarang udah sampai di penghujung acara nih. Nggak kerasa kan ya dari podcast yang udah disampaikan oleh teman-teman dari Pelamongan. Pasti sangat-sangat memberkati kan ya untuk teman-teman semua. Dan semoga bisa menjadi berkat juga untuk kita semuanya. Dan di akhir acara ini kita akan nutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir acara Midweek ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh pembicara tadi bisa menjadi berkat bagi kami semuanya, pribadi lepas pribadi ya Bapak. Semoga kami bisa semakin menjauhi larangan-larangan-Mu dan semakin dekat kepada ajaran-ajaran-Mu ya Bapak. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita udah selesai nih acaranya. Sampai jumpa semuanya di minggu depan. Salam kompak, komitmen, melayani, dan berdampak. Bye-bye.